Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, dan dipastikan di dalam rumah tentunya. Pada kesempatan daring kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Tidak jauh beda dengan turunan fungsi aljabar yang sudah saya flashback kembali kemarin ya, karena turunan fungsi aljabar itu masuk ke dalam matematika wajib kelas 11. Dan sekarang untuk kelas 12-nya di matematika minat yaitu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri tidak jauh beda dengan turunan fungsi aljabar. Ya, bagaimana untuk menurun, konsepnya juga sama. Jika ada y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah, jika ada y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n x pangkat n dikurangi 1. Konsepnya sama dengan trigonometri. Kalau aljabar dia hanya x, aljabarnya aja. Sedangkan kalau trigonometri itu ada rumus fungsi trigonometrinya, yaitu sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya. Tidak jauh beda untuk penjumlahan, untuk sifat-sifat turunan fungsi trigonometri tidak jauh beda dengan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jika dia penjumlahan atau pengurangan bisa diturunkan satu-satu atau masing-masing. Sedangkan kalau perkalian dan pembagian itu ada rumusnya tersendiri. Ya, masih ingat kan rumusnya itu apa? Ya, insya Allah ingat. Dan sebelum kita bertemu di daring, saat tatap muka sudah saya tugaskan untuk mencatat dan menghafalkan rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Sudah dikerjakan atau belum? Oke, saya akan mengingatkan. Coba udah hafal atau belum? Untuk turunan sin apa? Cos. Oke, betul. Untuk turunan cos x, ya betul sekali, negatif sin x, dan seterusnya. Seperti yang saya catatkan di bawah ini. Sama kan? Ya, oke. Ini adalah rumus turunan pertama untuk fungsi trigonometri. Dari y sama dengan sin x hingga y sama dengan kosekan x beserta dengan turunannya. Nah, bagaimana kalau dia ada y sama dengan sin ax? Maka turunannya apa? Turunannya adalah diturunkan a-nya ke depan. Turunan sin itu apa? Cos. Ya, kalau ini sin x sama dengan cos x. Kalau sin ax berarti a-nya turun ke depan, cos ax. Ya, jadi yang berubah adalah a-nya diturunkan ke depan, yang berubah adalah sin-nya. Turunan sin adalah cos. Ya, tuh contoh. Misalnya y sama dengan 3 sin x. Nah, kita dilihat di sini ada 3. 3 itu konstanta, maka turunannya adalah konstantanya tetap ya, karena ini perkalian. Kalau penjumlahan tinggal diturunkan, turunan 3 itu adalah 0. Sedangkan ini adalah perkalian 3 dikali sin x. Maka ini konstantanya 3 tetap. Turunan sin x itu adalah cos x. Sehingga hasilnya dari y sama dengan 3 sin x, turunan pertamanya adalah 3 cos x. Oke, misalnya lagi 2 sin 3x. Maka turunannya adalah, 2 itu adalah konstanta. Tulis 2. Sin 3x. Sin 3x itu akan sama dengan rumus tadi, sin ax. Maka adalah turunannya a cos ax. A-nya berapa di sini? 3 dikali 3
turunan dari sin 3x adalah cos 3x. Sehingga 2 kali 3, 6 cos 3x. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Saya kasih contoh lagi. Y sama dengan 2x ditambah cos x. Maka turunannya adalah, nah di sini adalah penjumlahan. Berarti diturunkan masing-masing atau diturunkan satu-satu. Turunan dari 2x adalah 2 ditambah turunan cos x sin x. Nah, mau lagi? Oke, saya tambahkan. Y misalnya Y sama dengan sin kuadrat x. Beda ya. Sin kuadrat x. Oke, turunannya adalah, kita turunkan dulu pangkatnya, yaitu 2 sin x ya. Kita kembali ke konsep aljabar. Y sama dengan AX pangkat N, turunannya adalah A kali N X pangkat N dikurangi 1 ya. Oke, 2 kita turunkan pangkatnya 2 sin 2 dikurangi 1 adalah 1 sin X dikali turunan sin X cos X. Sehingga turunan dari sin kuadrat X adalah 2 sin X kali cos X. Paham ya? Oke, misalnya ada lagi. Cos pangkat 3 2x. Cos pangkat 3 2x. Maka turunannya adalah, yang pertama adalah menurunkan pangkatnya. 3 cos 2x. Oke, pangkatnya 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1 adalah 2. Betul. Oke, sekarang turunan dari cos 2x adalah min sin 2x. Oke, setelah itu turunan dari 2x adalah 2. Oke, sehingga turunannya adalah 3 kali min kali 2, min 6 cos kuadrat 2x sin 2x. Oke, sampai di sini bisa ya? Bisa. Satu lagi, misalnya dia dalam bentuk akar. Akar cos x. Ya. Seperti dalam fungsi aljabar, jika ada dalam bentuk akar, maka dibuat dalam bentuk pangkat terlebih dahulu. Oke, akar adalah pangkat setengah. Sehingga turunannya adalah, turunkan dulu pangkatnya, setengah cos x. Oke, setengah dikurangi 1 dikali turunannya cos x adalah min sin x. Turunannya x adalah 1. Sehingga setengah dikali min dikali 1, min setengah kali cos x pangkat setengah dikurangi 1, min setengah dikali sin x. Sampai di sini paham? Sama dengan ini pangkat negatif, kita buat dulu jadi dia positif, min setengah kali seper cos x pangkat setengah dikali sin x ya. Oke, sama dengan min 1 kali 1 kali sin x min sin x per 2 kali cos x pangkat setengah. Cos pangkat x pangkat setengah adalah akar cos x, sehingga di sini 2 akar cos x. Nah, ya. Demikian pembahasan untuk turunan fungsi trigonometri ya, untuk beberapa contoh itu. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan komen, kita buat diskusi di kolom komentar Telegram yang sudah kalian buat di grup masing-masing kelas ya. Silahkan. Demikian
pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.